Halo, kami dari kelompok 2 Project Day, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan, Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Angkatan 2021. Sebelumnya, yuk perkenalan dengan anggota kami. Namaku Adinda Dwi Nurul Ain. Perkenalkan, nama saya Devi Ananda Hernawati. Halo, perkenalkan namaku Esa Maiswari. Hai, perkenalkan namaku Novi Nurhidayah. Halo, namaku Gosela Audia Oviola. Halo, namaku Vina Anissa Putri. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas sebuah kasus mengenai bagaimana upaya untuk menjamin ketepatan atau keakuratan kode diagnosis dan tindakan medis. Selain itu, pemanfaatan teknologi yang dapat meningkatkan ketepatan kode diagnosis dan tindakan medis. Yuk kita simak animasi berikut. Kenapa ketidakakuratan kode diagnosis dapat terjadi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum itu, yuk kita ketahui dulu apa itu kode diagnosis. Kode diagnosis merupakan diagnosis penyakit berupa kode yang terdiri dari huruf dan angka. Selain itu, terdapat juga kode tindakan dan pengobatan medis. Lalu, dari mana kode diagnosis itu didapatkan? Kode diagnosis didapatkan dari ICD atau International Classification of Disease. ICD mencakup epidemiologi, manajemen kesehatan, dan tujuan klinis. Faktor apa yang mempengaruhi kesalahan dan ketidakakuratan diagnosis? Faktor pertama yang mempengaruhi yaitu MEN. Hal ini diantaranya 1. Kompetensi yang kurang maksimal, 2. Pengalaman kerja, 3. Komunikasi efektif antar tenaga medis dan koder yang kurang maksimal. Faktor yang selanjutnya adalah material. 1. Diagnosis yang kurang lengkap. 2. Pengetahuan tentang ICD yang kurang maksimal. 3. Penulisan diagnosis yang tidak mudah dipahami dan berkas rekam medis yang kurang lengkap. Faktor selanjutnya yaitu method. Faktor ini meliputi 1. Kurang teliti terhadap hasil penunjang informasi medis. 2. Tidak merujuk langsung pada ICD. 3. Kesalahan diagnosis utama. 4. Ketersediaan SOP. 5. Ketersediaan buku atau aplikasi penunjang. Faktor berikutnya yaitu mesin. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan input data pada aplikasi perangkat lunak yang dapat mempengaruhi klaim biaya BPJS. Faktor yang terakhir adalah money. Hal ini karena kurangnya pendanaan untuk membeli alat penunjang pengkodean. Lalu, solusi apa ya yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan? Solusi pertama yaitu dengan mengadakan latihan secara rutin untuk menambah wawasan dan memahami tata cara coding diagnosis penyakit sesuai dengan ICD-10 dan ICD-9-CM. Solusi selanjutnya adalah melengkapi dan menetapkan SOP atau standar operasional prosedur yang diberlakukan dalam fasilitas kesehatan. Selanjutnya yaitu cross-check. Cross-check adalah melakukan pengecekan kode penyakit dari koder satu ke koder lain. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi kesalahan kode diagnosis. Solusi selanjutnya yaitu pengadaan. Dengan membeli kamus bahasa Inggris dan kamus terminologi medis sebagai penunjang pengkodean diagnosis penyakit. Pemanfaatan IT dalam meningkatkan ketepatan kode diagnosis dan tindakan medis dapat dilakukan dengan menciptakan sebuah aplikasi untuk mempermudah cross-check antar kode, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Aplikasi tersebut dapat didukung dengan ditambahkannya ICD elektronik serta kamus bahasa Inggris dan terminologi medis elektronik. Yuk kita pelajari bersama cara mengkode diagnosis penyakit. Apabila kita mendapatkan sebuah kasus, misalnya coronary heart disease, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari litermnya. Literm pada kasus ini yaitu disease. Setelah menentukan literm, kita dapat membuka ICD-10 tepatnya pada volume 3, section 3, yaitu alphabetical index. Kemudian, kita mencari kata disease.
Setelah menemukan kata disease, kita dapat turun mencari kata heart. Kemudian ke coronary. Dan ditemukan kode yaitu I25.9. Setelah itu, kita dapat melakukan cross-check pada volume 1. Jangan lupa untuk melakukan triple check pada awal kode, pada awal blok, dan pada awal cap check.